Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar React.js. Di sini bisa teman-teman lihat di web React. React.js adalah suatu library untuk membangun user interface web maupun native. Yang artinya, dengan teman-teman menggunakan React.js atau mempelajari React.js, teman-teman bisa membangun aplikasi cross-platform menggunakan React. Walaupun itu menggunakan React Native, tapi di sini kita akan pelajari React Core-nya. Nah, untuk persyaratan mengikuti kelas ini adalah teman-teman sudah bisa JavaScript dasar minimal IS 6. Kalau belum, silakan teman-teman pelajari dulu JavaScript dasarnya. Setelah itu, silakan teman-teman mengikuti video ini. Oke, kita akan mulai saja belajar React.js-nya. Sini saya telah membuka text editor, yaitu Visual Studio Code. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah setup manual React.js. Walaupun ada cara yang lebih baik, yaitu menggunakan template React yang langsung bisa dipakai. Namun untuk sekarang kita buat sederhana dulu ya. Nanti kita akan gunakan template-nya. Setelah itu, kita akan belajar menggunakan React Core dan konsepnya, supaya teman-teman tahu bagaimana React bekerja. Oke, kita akan mulai setup. Silakan buat file index.html, index.html, enter. Kita gunakan emmet, tekan tanda seru, kemudian enter. Untuk title-nya silakan diganti. Kita buat learn React. Kemudian silakan ke body. Sini kita akan buat div dengan ID root, enter. Nah, div ID root ini akan kita gunakan sebagai DOM node-nya. Kita akan menampilkan kontennya di sini. Kemudian untuk menggunakan React, tentu saja kita harus mengimpor library React. Untuk mengimpornya, sini saya akan menggunakan CDN. Teman-teman bisa mengakses linknya di deskripsi. Kemudian setelah teman-teman akses, silakan ke bawah, pilih yang React Development Min.js. Kemudian tekan icon yang tengah, klik. Kembali ke text editor. Kita taruh di bawah div, Ctrl V. Kemudian kita balik lagi ke React DOM-nya. Untuk library React DOM-nya, silakan ke bawah. Pilih yang juga React DOM Development Min.js. Jadi di sini kita akan menggunakan dua link CDN. Silakan klik linknya yang di tengah. Kemudian kembali lagi ke text editor. Akan tekan Ctrl V. Dan tentu saja kita akan membuat script kita sendiri untuk menggunakan React-nya. Sini buat script. Kemudian untuk src-nya kita buat /script.js. Kita save dulu. Dan kemudian kita buat file script.js. Script.js. Enter. Nah, untuk melihat apakah kita berhasil mengimpor React, kita akan gunakan console.log. Kita berikan di sini console.log. Di sini kita akan berikan global variable yaitu React. Dan selanjutnya kita berikan console.log. Kita berikan di sini React DOM. Ini adalah sebuah variabel yang tersedia secara global apabila kita berhasil mengimpor library React. Kemudian save, kita akan mengexecute index.html. Di sini saya akan menggunakan ekstensi yang bernama live server. Teman-teman bisa menginstalnya. Setelah diinstal, silakan close saja patch-nya. Kemudian klik kanan, pilih open with live server. Kita klik kanan, pilih inspect. Dan apabila teman-teman lihat di sini akan tampil objek. Objek yang pertama yaitu React. Di sini ada banyak sekali properti. Kemudian ada React DOM. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Oke, dengan begini kita telah berhasil mengimpor library React.
kita akan menggunakannya. Kembali lagi ke text editor, ke script. Yang pertama kita akan select DOM node-nya. Kita hapus saja ini. Akan teman-teman buat const yaitu DOM node. Akan gunakan dokumen dot get element by id yaitu root yang telah kita buat tadi di index.html. Dan kemudian kita akan membuat elemen pertama kita. Kita akan menggunakan react di sini. Misalnya di sini kita buat const first element. Sini saya singkat saja. Kemudian di sini kita gunakan react dot create element. Nah, di sini kita mau buat elemen apa nih? Di sini misalnya saya buat h1. Kemudian untuk atributnya di sini disebut props ya kalau di React. Kita berikan null. Kemudian untuk isinya, isi dari h1 misalnya di sini saya buat hello world. Dan kemudian kita beritahukan ke React untuk menampilkan first elemennya di DOM node. Kita buat di sini const root yaitu React DOM. React DOM ini yang akan menangani DOM elemen. Nah, di sini kita buat create root yaitu kita berikan DOM node. Dan kemudian kita akan berikan first element kita ke React. Caranya adalah kita berikan root render yaitu first ele. Kemudian kita save. Dan apabila kita lihat di web, maka akan tampil hello world. Kalau kita lihat di body, kemudian di div, sini akan tampil A1 dengan isi hello world. Nah, untuk cara bacanya sendiri seperti ini ya. Teman-teman perhatikan. Sini pertama kita akan beritahukan ke React. React, tolong dong buatkan saya elemen A1 dengan tidak memiliki atribut apapun, yang mana isi dari elemen tersebut yaitu hello world. React jawab oke. Kemudian React tanya, terus mau tampilkan di mana ini? Kita beritahukan ke React, tolong tampilkan nanti first elemennya di DOM node, yaitu di div yang memiliki ID root. Oke. Kemudian mana elemennya? React tanya seperti itu. Kita berikan sini, yaitu ini first ele. Kita berikan sini. Dan gitu React akan menampilkan satu dengan memiliki konten hello world. Oke, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman bingung, bisa diulang lagi videonya. Dan selanjutnya, apabila teman-teman ingin menambahkan atribut di H1-nya, atau biasa disebut props ya, kalau di React, teman-teman tinggal memberikan objek di sini. Kita hapus nullnya. Misalnya di sini kita berikan class. Sini namanya bukan class ya, tapi class name. Untuk menghindari konflik dengan keyword class. Nah, di sini kita berikan misalnya nama kelasnya color. Dan kalau kita save, kita inspect ke body, kemudian div. Bisa teman-teman lihat ya, ada kelas di H1 dengan value color. Nah, ini merupakan cara memberikan atribut atau props ya di elemen React. Dan kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan dynamic value, teman-teman tinggal menambahkan variabel di sini. Misalnya di sini saya buat const product, misalnya anggur. Teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Kita hapus hello world-nya, kita berikan di sini product, save, dan bisa teman-teman lihat akan tampil anggur. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan kontennya lebih dari satu, teman-teman bisa memberikan koma di sini. Misalnya di sini jeruk, save,
akan tampil anggur jeruk. Selain cara ini, untuk menampilkan lebih dari satu konten, teman-teman bisa memberikan array. Ini kita select dulu, kemudian silakan tekan Ctrl X, kita berikan array, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, dan kalau kita save, maka hasilnya sama saja. Dan kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan elemen di dalam elemen atau biasanya disebut nested element, tinggal teman-teman tambahkan react create element lagi di sini. Misalnya di sini kita ganti bukan H1 ya yang kita buat, tapi UL, dan kemudian di sini kita ganti, kita hapus dulu. Di sini kita buat react dot create element. Nah, di sini kita buat misalnya li, kemudian untuk propsnya kita berikan null, dan untuk isinya misalnya kita berikan item 1. Kalau kita save, kita lihat di sini maka akan tampil item 1. Kita lihat di sini div, kita klik, ada ul yang isinya li, yaitu item 1 untuk kontennya. Kalau kita lihat, sepertinya nggak ada masalah dengan menggunakan react create element. Namun, apabila teman-teman membuat elemennya lebih dari 100, kemudian untuk kontennya sendiri terdapat nested element, di sini sudah ada create element, kemudian teman-teman buat lagi di sini kontennya create element, dan seterusnya. Bisa teman-teman bayangkan, kita akan kesulitan membaca dan maintain kodenya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, React memberikan solusi, yaitu JSX. JSX adalah sintaks HTML di JavaScript, yang artinya teman-teman bisa menuliskan kode HTML di JavaScript. Namun, ada tapinya nih. Kita membutuhkan namanya transpiler. Karena pada dasarnya JavaScript tidak mendukung sintaks HTML. Nah, supaya JavaScript mendukung sintaks HTML, kita membutuhkan namanya transpiler. Nah, untuk cara kerja transpilernya sendiri, transpiler akan mengubah JSX menjadi React Create Element. Nanti saya akan demokan. Untuk saat ini kita langsung saja coba. Untuk mencobanya, silakan teman-teman mengunjungi link yang telah saya taruh di deskripsi. Setelah itu, silakan teman-teman ke bawah, yang ini, di bagian installation, klik, copy, kemudian ke index HTML, letakkan di atas script, paste di sini. Setelah itu, untuk script, bagian scriptnya kita tambahkan type. Kita berikan type-nya text / Babel, supaya script kita dikenali oleh Babel. Kemudian save. Setelah itu, kita akan coba membuat first JSX kita. Sini misalnya, kita buat ya, sesuai dengan ini, get elemen yang ada di sini. Kita buat di sini cons first JSX. Sini kita buat di dalam kurung supaya nanti hasilnya tidak ada titik koma. Kemudian kita buat ul, kemudian li yang isinya item 1. Komen dulu untuk create elemennya. Kemudian kita berikan di render ini. Kita hapus first elemennya, kita ganti menjadi first JSX. Kemudian save. Dan apabila teman-teman lihat, maka akan tampil sama seperti ketika kita menggunakan React Create Element. Kalau kita lihat di body, div, akan tampil ul li yang memiliki item 1. Oke, di sini mungkin untuk cara kerjanya akan disembunyikan. Saya akan mendemonstrasikan untuk cara kerjanya. Silakan teman-teman kunjungi link yang telah saya sediakan di deskripsi, yang namanya swc.rs/playground. Saya perbesar dulu. Nah, untuk tombol toggle-nya untuk bagian JSX silakan diaktifkan. Sini saya akan copy yang telah kita buat di lokal. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan bisa teman-teman lihat
hasil dari transpile-nya, yaitu React create element, yang mana di sini adalah UL untuk elemen yang akan dibuat. Untuk isinya sendiri bisa teman-teman lihat, React create element li item 1, sama seperti di sini. Oke ya. Nah, itu merupakan cara kerja dari transpile kode. Nah, di sini lagi akan jadi masalah jika kita hanya menggunakan JSX saja. Kenapa? Karena ketika kita ingin menggunakannya lagi kode ini, atau istilahnya reusability, maka kita harus mengopinya. Dan kita tidak bisa menggunakan dynamic value. Karena pada dasarnya ketika teman-teman membangun user interface, pasti membutuhkan yang namanya data. Nah, untuk mengatasi itu, muncullah sebuah konsep yaitu komponen. Komponen yaitu cuma fungsi biasa yang mereturn JSX. Contohnya seperti ini. Saya buat function, saya beri nama list, kemudian return JSX. Kita copy, kita paste di sini. Setelah itu, untuk penggunaannya, sini saya hapus dulu first JSX-nya. Itu seperti teman-teman menggunakan HTML. Kita berikan tag di sini, kemudian list sesuai dengan namanya. Kemudian teman-teman close, kemudian save. Kalau kita lihat, maka akan tampil sama saja jika kita menggunakan React element atau JSX. Karena pada dasarnya komponen hanyalah fungsi biasa yang mereturn JSX. Namun di sini perlu teman-teman perhatikan, ketika menggunakan JSX, teman-teman memberikan render sini untuk value-nya, yaitu harus huruf besar ya. Di depannya sini ketika membuat komponen harus memiliki huruf besar. Karena ketika teman-teman membuat huruf kecil seperti ini, list, kemudian di sini saya berikan list, apa yang terjadi? Saya save ya. Tidak tampil. Karena apa? Karena React mengenalinya sebagai string, bukan sebagai komponen. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Di balik layar. List. Bukan JSX. Oke. Saya kembalikan dulu. Untuk penggunaan komponen sendiri, bisa seperti ini. Ataupun kita langsung execute fungsinya. Seperti ini. Saya save. Bisa teman-teman lihat di sini akan tampil. Tapi oleh React merekomendasikannya penggunaan komponen seperti ini ketika kita menggunakan HTML. Nah, ini merupakan konsep dasar React Core dan penggunaannya. Dengan teman-teman mengetahuinya, diharapkan nanti ketika kita akan menggunakan template React, teman-teman tahu di balik layar React bekerja seperti ini. Karena di template React kita menggunakan yang namanya komponen. Oke? Sebelum kita mulai memakainya, pastikan teman-teman telah menginstal Node.js, karena kita membutuhkan Node.js untuk menginstal template-nya. Setelah selesai install, mari kita mulai untuk menginstalnya. Pertama, kita akan matikan dulu untuk live servernya. Silakan teman-teman klik icon di bawah sini yang tulisan port 5500. Setelah itu, silakan teman-teman buka terminalnya, tekan Ctrl backtick. Saya akan memperbesar dulu untuk tampilan terminalnya. Kemudian silakan teman-teman ketikkan npm spasi create spasi feed add latest. Setelah itu enter. Sini untuk nama projectnya, yang artinya akan diinstal di mana. Saya akan menginstalnya di sini, di directory sekarang ini. Jadi saya akan memberikan titik, dan kemudian silakan tekan enter. Dan di sini ditanya ada file di sini, apakah ingin dihapus? Saya akan hapus. Kalau teman-teman tidak ingin hapus, silakan tekan N. Karena di sini saya akan hapus, jadi saya pilih Y. Kemudian di sini akan tampil pilihan framework, kita pilih React. Dan untuk variannya kita pilih JavaScript plus compilernya SWC. Enter. Maka akan di-generate beberapa file. Kita masih belum bisa gunakan. Kita akan menginstal package yang dibutuhkan. Ketikkan npm install. Kemudian enter. Setelah itu kita akan menunggu instalasinya. Oke, setelah selesai diinstal, saya akan kembalikan lagi tampilan terminalnya ke awal. Kemudian untuk scriptnya saya akan close lagi. Di sini kalau kita lihat, untuk isi dari HTML-nya telah digantikan oleh template React. Isinya sendiri mirip ya ketika kita
setup di awal sebelumnya. Cuma bedanya sudah tidak ada lagi CDN React maupun compiler karena kita telah menginstalnya lewat npm. Untuk scriptnya sendiri telah menggunakan modul. Oke, kita akan langsung ganti title-nya. Kita buat learn React, save, kita close saja, tekan Ctrl W. Dan untuk di sebelah kiri sini, ini adalah struktur directory dari template-nya. Yang pertama yaitu node modules, isinya yaitu instalan dari package yang telah kita install. Berikutnya ada directory public yang digunakan untuk meletakkan file-file statik, misalnya icon ataupun font. Dan selanjutnya ada directory source atau src, yang mana kita akan menghabiskan baik waktu kita di directory ini untuk menggunakan React. Untuk saat ini saya akan skip dulu. Dan berikutnya ada file ESLint. Ini berguna untuk menemukan masalah pada kode kita. Kemudian ada gitignore. Gitignore akan berguna ketika teman-teman telah menggunakan git XHTML. Kemudian ada packet.log.json. Ini untuk mengunci versi package-nya. Ada packet.json. Ini isinya yaitu informasi dari package-nya dan yang lain-lain ya. README, penjelasan tentang template-nya. Kemudian yang terakhir, fit-config, sebuah file konfigurasi untuk front-end tool fit. Oke, langsung saja kita ke directory src. Sini untuk isinya silakan teman-teman hapus, sisakan main.js supaya teman-teman tidak bingung. Kemudian buka filenya, hapus bagian atas. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah tidak bisa lagi menggunakan React DOM ataupun React global secara langsung karena kita sudah tidak menggunakan CDN. Nah, untuk bisa menggunakannya kita harus import library-nya. Kita akan import, silakan ke atas, kemudian import React from React. Kemudian kita juga import React DOM from React DOM/client. Dengan begini, teman-teman sudah bisa menggunakan React ataupun React DOM. Kemudian saya akan buat dulu untuk komponen app-nya. Saya akan buat dulu di sini. Function app. Di sini saya akan return misalnya A1 hello world. Kemudian save. Akan coba jalankan dulu. Silakan buka terminal. Kemudian ketikkan npm run dev, enter. Silakan tekan Ctrl, kemudian klik untuk linknya. Maka akan tampil hello world. Selanjutnya saya akan bahas suatu ekstensi yang ada di React, ekstensi spesial yaitu JSX. Nah, JSX ini menandakan kalau di dalam filenya ada terdapat JSX, yang artinya kita sedang menggunakan JSX di sini. Nah, dengan menggunakan JSX, kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan autocomplete syntax HTML. Jadi ketika teman-teman menggunakan React, silakan menggunakan ekstensi JSX. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang komponen spesial dari React atau komponen bawaan dari React, yaitu React Strict Mode. Nah, komponen ini berguna untuk menemukan bug di aplikasi kita. Misalnya kita menggunakan API yang deprecated di React, maka strict mode akan memberi warning. Dan selain strict mode, ada komponen lainnya yang bawaan dari React. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya saya akan bahas lebih dalam lagi tentang komponen. Seperti yang saya katakan sebelumnya di awal, ketika teman-teman membuat komponen, buatlah komponen tersebut reusable, yang artinya sekali teman-teman membuat komponen, maka komponen tersebut bisa digunakan di mana saja. Jadi saya akan pindahkan komponen ini ke sebuah file. Saya akan cut saja. Kemudian saya buat file di src di sini. Untuk nama filenya disamakan dengan nama komponennya. Ini app.jsx. Kemudian paste. Tentu saja kita harus ekspor untuk komponennya agar bisa digunakan di mana saja. Ini ekspor default, kemudian save, dan akan kita gunakan di main.jsx. Import app, yaitu komponennya, from, yaitu lokasi komponennya. Tidak perlu tambahkan ekstensinya, kemudian save. Dan kalau kita lihat, hasilnya sama saja. Kita balik lagi ke text editor, ke app. Nah, di JSX sendiri,
ketika teman-teman ingin menggunakan kode JavaScript, itu tidak bisa langsung teman-teman gunakan di sini. Sebagai contoh, saya akan berikan di sini misalnya const test, yaitu isinya Word. Nah, teman-teman tidak bisa langsung gunakan di sini. Tes. Kalau saya save, kita lihat, maka akan tampil tes, bukan Word. Ini karena pada dasarnya JSX adalah HTML. Nah, untuk bisa menggunakannya, silakan teman-teman tambahkan kurung kurawal. Kita buat di sini, ketika kita save, akan tampil Hello World. Itu saja, di dalam kurung kurawal, teman-teman bisa menggunakan ekspresi JavaScript yang valid. Misalnya di sini saya akan buat teksnya menjadi huruf besar semua, itu uppercase. Setelah saya save, dan menjadi huruf besar semua. Jadi seperti itu. Saya akan kembalikan dulu. Selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan JSX seperti ini, teman-teman hanya boleh memiliki satu parent atau satu pembungkus. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin membuat lebih dari satu elemen, kita akan bungkus dalam kurung dulu. Teman-teman tidak bisa buat seperti ini ya. Misalnya, kita tambahkan elemen H2 di bawah H1, misalnya tes. Tampil error di sini. Teman-teman harus di sini memberikan pembungkus atau parent. Caranya adalah kita berikan div, kemudian kita pindahkan di dalam div. Nah, seperti ini. Dengan begini tidak akan error, karena kita telah memiliki parentnya yaitu div. Dan apabila teman-teman tidak ingin menggunakan div, teman-teman bisa menggunakan spesial komponen yang ada di React yang namanya fragment. Nah, di sini kita akan import fragment from React. Nah, di sini teman-teman berikan fragment. Dan ketika teman-teman save, maka tidak error karena kita telah menggunakan fragment. Namun di sini untuk shortcutnya langsung bisa teman-teman gunakan shortcut fragment, yaitu menggunakan tag tanpa ada apapun. Jika teman-teman save, maka tidak terjadi error. Kita lihat filenya sama saja. Cuma ketika teman-teman menggunakan fragment, kita inspect, maka secara otomatis komponen yang menggunakan fragment itu akan menjadi child dari komponen yang ada di atasnya. Yaitu misalnya di sini komponen app ini akan menjadi child atau bagian dari node DOM yang ada di index HTML ini. Oke. Kita close lagi untuk file HTML-nya. Tekan Ctrl W. Berikutnya, apabila teman-teman ingin menggunakan komentar di JSX, teman-teman bisa menggunakan style komentarnya JavaScript. Contohnya seperti ini. Kita berikan kurung kerawal, kemudian kita berikan slash bintang slash, kemudian isi komentarnya. Misalnya di sini komen. Saya save. Kalau kita lihat di browser, maka tidak tampil komentarnya. Jadi seperti itu cara membuat komentar di JSX. Saya kembalikan lagi. Berikutnya saya akan bahas tentang nested component. Untuk membuat nested component, teman-teman bisa menggunakan special props atau props bawaan dari React, yaitu children. Saya akan berikan contoh. Saya akan buat komponen dulu di directory src. Saya buat directory yang bernama komponen. Kemudian di dalamnya saya buat button.jsx. Saya export default function button, return button. Nah, untuk kontennya sendiri kita gunakan props. Props itu singkatan dari property ya. Kita gunakan yaitu props children yang dari React. Props children. Dengan begini teman-teman bisa membuat nested komponen ataupun nested content. Kita save. Kita gunakan di app.jsx. Kita import button. Kemudian saya akan gunakan di sini button. Untuk isinya, misalnya di sini saya buat generate. Saya save. Kalau kita lihat,
maka akan tampil button dengan text generate. Jadi seperti itu cara membuat nested component ataupun nested content menggunakan children. Nah, untuk membuatnya lebih mudah dibaca, penggunaan props, teman-teman bisa destructing langsung, tidak perlu menggunakan props, langsung di sini destructing, ambil children, dan di sini tampilkan children. Save, lihat, hasilnya sama saja. Berikutnya saya akan bahas tentang conditional rendering. Jadi, teman-teman bisa menggunakan conditional rendering untuk menampilkan komponen. Jadi di sini misalnya saya buat variabel const is valid, saya buat true. Misalnya ingin menampilkan komponen button ini kalau is validnya true, teman-teman tinggal buat is valid, kita akan gunakan ternary, saya pindahkan untuk komponen buttonnya sini. Kemudian untuk false-nya, misalnya kita tampilkan button yang kontennya misalnya delete. Kalau kita save, kita lihat, maka akan tampil button generate. Kalau kita berikan false, maka seharusnya yang tampil delete button. Kita lihat, akan tampil delete button. Jadi seperti itu cara menggunakan conditional rendering pada komponen. Nah, di komponen sendiri, kita bisa memberikan pass props, yang artinya kita bisa mengirimkan props parent-nya ke children. Misalnya di sini saya buat lagi komponen, di directory komponen, saya buat list.jsx, buat export, default function list. Sini kita berikan props, yaitu misalnya books namanya. Berikan di sini return, kita buat dalam kurung, berikan ul. Nah, untuk isi props books adalah array. Jadi kita akan looping. Kita buat sini books, kita berikan optional chaining, kita gunakan map, yaitu book, kita beri nama book. Kemudian jangan lupa kita berikan dalam kurung karena kita akan return JSX, yaitu di sini li. Selanjutnya kita gunakan di sini book.name. Nah, ketika teman-teman menggunakan looping data seperti ini, teman-teman harus memberikan props, yaitu key. Ini bawaan dari React ya. Untuk nilainya sendiri atau value-nya harus unik. Sini kita bisa gunakan dari ID dari datanya. Kita save. Kita gunakan di app. Kita import list. Sini saya buat dulu dummy datanya. Saya buat const books. Kita buat isinya array of object. Kita berikan ID misalnya 1. Kemudian name-nya, nama bukunya, misalnya tes. Kita copy lagi. Karena LTSIF bawah. Kita berikan koma. ID selanjutnya 2. Kemudian untuk selanjutnya namanya tes 2. Nah, kita akan gunakan list. Kita berikan list, kita close. Nah, di sini teman-teman berikan passing props-nya, yaitu books, nama prop-nya. Kemudian kita berikan value-nya, yaitu kita akan kirimkan books. Kemudian save. Kalau kita lihat di browser, maka akan tampil tes 2, tes 2. Jadi seperti itu cara passing props. Nah, untuk passing props sendiri tidak harus data ya, seperti ini. Itu bisa berupa apa saja, bisa function, bahkan komponen. Jadi misalnya saya berikan komponen lagi ya, contohnya kita passing komponen, kita berikan nama tes. Sini untuk isinya saya berikan di sini misalnya A3 tes. Nah, di list kita tangkap propsnya, berikan tes. Kita gunakan fragment. Sini kita tampilkan tes. Saya save. Kemudian saya save lagi di sini untuk app dan
Kalau kita lihat, maka akan tampil tes. Dan untuk props sendiri, kita bisa memberikan default props ya. Jadi contohnya, kita ke list. Sini, saya akan berikan default propsnya. Kita berikan string test. Kalau kita save, kemudian kita hapus untuk props testnya. Save. Bisa teman-teman lihat, akan tampil tes. Jadi seperti itu cara penggunaan passing props. Selanjutnya, saya akan bahas tentang styling. Untuk memberikan styling di React, ada dua cara. Yang pertama, menggunakan style langsung, props styling, di elemennya sendiri. Yang kedua, kita bisa langsung menggunakan file CSS, kemudian diimpor. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama yaitu style. Sini misalnya saya akan berikan styling di H1. Teman-teman buat style untuk propsnya. Dan kemudian untuk value-nya bukan string ya. Teman-teman tidak bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita ubah warna color-nya, color red. Dan kemudian ketika teman-teman save, akan terjadi error. Karena React akan membaca isi dari style ini sebagai string, bukan nilai CSS. Nah, untuk menggunakan style langsung di elemennya, teman-teman menggunakan objek atau biasanya disebut CSS in JS. Saya akan hapus. Pertama kita akan berikan kurung kerawal. Kita akan menggunakan JavaScript di sini. Kemudian kita berikan lagi kurung kerawal, yaitu kita akan berikan objek. Nah, contohnya kita ubah warna colornya. Jadi kita berikan color. Kemudian untuk value-nya, yaitu misalnya red. Kalau saya save dan kita lihat, maka teks hello world menjadi warna merah. Jadi seperti itu menggunakan style langsung di React, yaitu menggunakan CSS in JS. Nah, untuk pendekatan penulisan propertinya sendiri menggunakan camel case. Contohnya seperti ini. Misalnya kita berikan margin bottom-nya, kita berikan margin. Nah, teman-teman tidak usah buat seperti ini, bottom, tapi menggunakan camel case, yaitu B besar, bottom. Jadi seperti ini. Kemudian value-nya. Value-nya misalnya 4 pixel. Kita save. Kalau kita lihat, kita ke div, kemudian ke H1. Dan kalau kita lihat di sini, ada margin bottom 4 pixel. Jadi seperti itu penggunaan style. Selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua. Kita menggunakan file CSS. Saya hapus lagi nih style. Saya save. Saya akan buat file CSS di src. Di dalam src, saya buat namanya global.css. Misalnya di sini saya akan reset default style browser. Saya akan berikan bintang. Kemudian saya berikan margin 0. Kemudian untuk paddingnya 0. Dan box sizingnya saya berikan border box. Dan kita akan styling lagi untuk H1-nya. Kita berikan H1. Kemudian kita berikan color red. Kita save. Kita akan gunakan di main.jsx. Kita ke main. Kita tinggal import untuk file CSS-nya. Kita import langsung file CSS-nya. Sini letaknya satu level dengan main.jsx. Jadi kita berikan sini titik slash nama filenya global. Kita tambahkan ekstensinya .css. Dan kita save. Kalau kita lihat, maka hello world-nya menjadi warna merah. Dan untuk bodinya sendiri telah direset. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Marginnya 0, padding 0, box sizing, border box. Nah, ketika teman-teman import seperti ini, maka file CSS ini akan digunakan di semua komponen React, yang artinya menjadi global CSS. Kalau teman-teman ingin menggunakan CSS-nya itu di lokal, teman-teman bisa menggunakan CSS modul. Contohnya, saya akan buat file CSS untuk button, ke components, kemudian kita buat button.module.css. Kita berikan di sini kelas.
btn, kita berikan backgroundnya, background color, misalnya warna aquamarine, kita save dulu ya. Dan untuk penggunaannya, kita langsung ke button, kita import file CSS-nya. Nah, importnya tidak seperti di sini ya, di main.jsx, kita langsung import seperti ini, langsung import filenya. Kita import menggunakan nama alias, atau langsung teman-teman destructing untuk nama kelasnya. Saya akan menggunakan name alias, yaitu style, from, titik, slash, yaitu button, .module, .css. Tinggal kita gunakan. Untuk menggunakannya, kita tinggal berikan class name. Nah, di sini kita berikan kurung kurawal, kita berikan stylenya, style, titik, nama kelasnya, yaitu btn. Kalau kita save, dan kita lihat, bisa teman-teman lihat ya, buttonnya berubah, background buttonnya menjadi aquamarine. Jadi seperti itu ya, menggunakan local style. Di sini juga teman-teman bisa langsung destructing untuk importnya. Langsung teman-teman gunakan btn. Teman-teman hapus btn ini nama kelas ya yang ada di button CSS ini. Jadi sesuaikan ya. Save. Dan kita lihat hasilnya sama saja. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya saya akan bahas tentang state vf.jsx. Jadi apa itu state? Kalau menurut dari dokumentasi React sih mengatakan state itu merupakan komponen memori. Yang artinya state itu dapat mengingat data yang ada di dirinya sendiri. Kalau menurut saya sih state itu merupakan data sih. Karena pada dasarnya state isinya data. Lalu bagaimana cara membuat state? Untuk membuat state sendiri kita bisa menggunakan hook yang bernama useState. Teman-teman bisa menganggap hook itu function helper ya. Karena pada dasarnya hooks itu merupakan fungsi seperti biasa, nggak ada magicnya. Jadi di sini kita akan import useState from React. Kemudian kita gunakan di top komponen. Yang artinya teman-teman tidak bisa menggunakan hook di dalam if atau perkondisian, di looping, maupun di function. Jadi kita harus gunakan hook ini di top komponen. Kita berikan di sini use state. Nah, untuk argumennya sendiri kita bisa isi apapun ya. Bisa string, number, boolean, array, dan sebagainya. Di sini saya akan isi books ya. Jadi saya akan berikan di sini books. Nah, untuk hook useState ini akan mereturn array yang mana isinya berupa state dan juga setter function. State itu isinya ini data array yang telah saya berikan ini. Kemudian untuk set function itu merupakan state management atau pengelolaan state-nya. Jadi di sini kita buat const, kemudian kita destructing. Yang pertama untuk state-nya namanya bisa apa saja ya. Di sini saya akan beri nama data. Kemudian untuk setternya set data. Kalau kita lihat isinya, isi dari state-nya console.log data, save, dan kalau kita lihat maka akan tampil array of object yang telah kita miliki di state. Oh iya, ngomong-ngomong ini tampil 2 kali karena kita menggunakan komponen strict mode. Jadi ketika kita menggunakan strict mode, komponen kita akan dirender 2 kali supaya komponen kita dapat berjalan dengan baik. Kita balik lagi ke text editor. Lalu ada muncul pertanyaan, kenapa kita tidak gunakan saja variabel yang seperti di JavaScript? Kita sudah buat di sini kok. Ngapain kita kasih lagi di state? Ya karena dengan menggunakan state, kita bisa beritahukan ke React untuk mengupdate DOM-nya apabila ada perubahan di state-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan variabel biasa seperti ini,
kita nggak bisa beritahukan ke React untuk mengupdate DOM-nya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan berikan contoh satu-satu dari penggunaan variabel biasa dan juga state. Sekaligus kita akan belajar event handler di React ya. Pertama kita akan membuat event handlernya dulu. Silakan ke komponen button. Untuk membuat event handler, ke elemennya yang ingin dibuat event handler. Di sini adalah button. Kemudian teman-teman berikan props, yaitu on, kemudian nama eventnya. Di sini untuk eventnya akan saya handler, yaitu klik. Jadi saya akan berikan klik, on klik. Kemudian teman-teman berikan function handlernya. Nah, untuk function handlernya, saya akan passing dari parentnya, yaitu di sini app.jsx. Jadi saya akan berikan di sini props, namanya on click. Saya akan samakan dengan event handlernya. Jadi di sini saya berikan on click. Kemudian save ke app.jsx. Di sini button kita berikan function handlernya di props on click. Kita buat di sini on click. Saya akan buat di sini untuk function handlernya di atas sini. Function handler. Sini saya akan berikan books titik push. Kita akan tambahkan data baru, objek ya. Kita copy saja dari atas dan paste. Kita hapus ID-nya 3 tes 3. Kemudian kita berikan function handlernya handler. Kita cukup berikan nama function ya. Teman-teman jangan execute ya di sini seperti ini. Kalau teman-teman membuatnya seperti ini, maka fungsinya akan dijalankan langsung. Ingat ya, ini konsep dasar JavaScript. Jadi saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang. Untuk books-nya sendiri, kita masih berikan books karena saya di sini akan demonstrasikan. Save ke browser. Di sini ketika saya klik button generate, harusnya tidak tampil tes 3 ya. Ketika saya klik, tidak tampil. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya React itu tidak tahu kalau di variable books itu datanya berubah. Kayak di sini DOM-nya tidak terupdate. Dan ketika kita menggunakan state, kita balik lagi ke text editor. Atas. Sini saya akan comment, akan control slash. Nah, untuk update state-nya, kita gunakan set data. Ingat ya, untuk kelola state yang bernama data ini, menggunakan set data. Nah, untuk update datanya sendiri, teman-teman jangan langsung berikan datanya, data perubahannya. Seperti ini, jangan ya. Karena kalau teman-teman berikan seperti ini, maka data yang baru ini akan menggantikan data yang lama. Otomatis data yang lama kan terhapus, digantikan yang baru. Kita kan tidak ingin seperti itu ya. Nah, untuk membuat data yang lama masih ada, teman-teman bisa mengcopy data yang lama menggunakan split operator. Contohnya seperti ini. Kita berikan array, kemudian kita copy. Kita berikan split operator, yaitu data. State data ini ya. Kemudian kita berikan data yang baru. Kemudian save. Lalu kita coba. Saya klik generate, harusnya tampil tes 3. Klik. Oops, sorry. Kita belum berikan di sini. Kita berikan state, bukan variabel ya, untuk di listnya. Kita berikan data. Save. Balik lagi. Kita refresh. Kita coba lagi. Generate. Maka tampil tes 3. Oh ya, untuk mengupdate state, teman-teman juga bisa menggunakan callback ya. Sini misalnya, saya cut dulu ya. Sini tinggal teman-teman berikan function. Kemudian teman-teman berikan parameter untuk menanggap state yang lama. Dan untuk nama parameternya terserah ya. Di sini saya akan berikan namanya all. Tinggal kita paste. Kita bukan menggunakan data, tapi menggunakan all. Kita save. Balik lagi. Refresh. Kita generate.
akan tampil sama saja. Dan untuk penggunaan useStat sendiri bisa lebih dari satu kali ya. Oke, bisa dipahami. Saya akan bahas lagi tentang event handler ya, bawah. Nah, ketika kita memberikan function handler sini, kita kan cukup memberikan nama function handlernya. Tapi mungkin dari sebagian teman-teman ada yang bertanya, terus gimana mas? Kalau function handlernya memiliki parameter, kita kirim argumennya gimana dong? Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk mengirim argumen, kita cukup membuat function nested. Contohnya seperti ini. Di sini saya buat function, arrow function. Tinggal teman-teman buat seperti ini, execute handlernya, kemudian kirim argumennya. Misalnya tes. Jadi begini cara mengirim argumen ketika function handler itu memiliki parameter. Kita harus membuat nested function. Dengan begini, fungsi handlernya tidak akan dijalankan. Ini hanya akan dijalankan ketika kita klik button tersebut. Contohnya saya berikan ya, contoh di sini. Kita berikan tes saja ya. Kita beri komentar. Ini kita berikan console.log test. Kemudian save. Kita coba ya. Seharusnya fungsi ini nggak dijalankan ketika komponen pertama kali di render. Kita ke browser. Kita refresh. Sini bisa teman-teman lihat ya. Tidak muncul string test. Ketika kita klik generate, maka akan tampil tes. Saya kembalikan lagi. Save. Jadi begitu ya, cara mengirim argumen ketika function handler itu memiliki parameter. Dan untuk konsep selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang komponen. Di komponen sendiri ada dua konsep ya. Yang pertama adalah stateless komponen. Dan yang kedua adalah stateful komponen. Teman-teman perhatikan ya, ini konsep yang harus teman-teman pahami. Sebuah komponen dikatakan stateless apabila komponen tersebut hanya menerima props atau komponen tersebut hanya mereturn JSX. Seperti button komponen ini. Button komponen ini dikatakan stateless karena dia hanya menerima props. Dan apabila ada komponen yang hanya mereturn JSX saja, itu juga dikatakan stateless. Jadi bisa diambil kesimpulan, selain komponen itu menerima props atau mereturn JSX, maka komponen tersebut stateful komponen. Contohnya yaitu komponen app ini. Ini merupakan stateful komponen ya, karena dia ada state-nya, membuat state-nya di sini, kemudian menghandle state-nya. Yang terakhir, apabila teman-teman ingin mengambil resource atau data di luar React, teman-teman dapat menggunakan hook yang bernama useEffect. Di hook tersebut, terdapat sebuah life cycle yang perlu teman-teman pahami ya. Karena apabila teman-teman tidak memahaminya, teman-teman akan kesulitan dalam menggunakannya. Jadi kita akan mempelajarinya satu-satu. Kita akan import dulu untuk hook-nya. Silakan ke atas. Kemudian useStat, berikan koma. Kemudian ketikkan nama hook-nya yaitu useEffect. Balik lagi ke bawah. Kita hapus dulu ya console.log-nya. Nah, untuk life cycle pertama yang akan kita pelajari yaitu komponen didMount. Komponen didMount ini artinya ketika komponen tersebut telah ditampilkan di layar, maka useEffect akan dijalankan. Jadi seperti ini ya. Saya akan buat komentar dulu. Sini saya berikan komponen didMount. Kita berikan sini useEffect. Nah, untuk argumennya kita berikan function. Di sini saya menggunakan arrow function. Kemudian saya akan berikan console.log yaitu didMount. Jadi nanti jika komponen app ini telah ditampilkan di layar, maka useEffect ini akan dijalankan. Kita coba, kita save, kemudian ke browser, refresh.
Dan bisa teman-teman lihat ya, di konsol tampil did mount. Tapi apabila teman-teman menggunakan use effect-nya seperti ini, maka use effect-nya akan terus dijalankan apabila komponen app ini di re-render atau ditampilkan ulang. Jadi seperti ini, contohnya seperti ini ya. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh dulu ya. Nah, di sini kan dia telah dijalankan. Jika saya generate, maka teman-teman lihat ya, dijalankan lagi nih. Nah, ini akan menyebabkan memory leak ya, kalau teman-teman membuatnya seperti ini. Nah, untuk mencegahnya itu, teman-teman bisa memberikan dependensi setelah functionnya. Kita berikan koma, kemudian kita berikan array kosong. Dengan seperti ini, use effect akan dijalankan sekali saja pada saat pertama kali di render. Save, kita lihat, refresh. Jika saya generate, bisa teman-teman lihat ya, tidak muncul lagi hitmount-nya. Jadi seperti itu ya untuk life cycle yang pertama, komponen hitmount. Dan untuk life cycle kedua, yaitu komponen did update. Saya akan copy dulu ini, Alt Shift bawah. Saya akan ganti menjadi komponen did update. Nah, untuk komponen did update ini artinya adalah ketika ada perubahan di state, maka use effect ini bisa dijalankan lagi. Misalnya di sini kita buat perubahan data di state data ya. Maka kita tinggal tambahkan aja state-nya di dependensinya. Sini data. Jadi ini spesifik. Jika ada perubahan di state data, maka use effect ini akan dijalankan lagi. Di sini saya akan ganti untuk lognya did update. Cuma di sini kita akan berikan if ya. Kita tidak ingin dijalankan di awal ya. Karena pada saat komponen ini ditampilkan, maka ini juga akan ditampilkan. Jadi kita berikan di sini misalnya if data.length lebih dari 2, kita console.log. Save dan refresh. Tidak tampil ya untuk komponen did update-nya. Jadi ketika saya klik generate, maka tampil did update. Jadi seperti itu ya untuk lifecycle yang kedua, yaitu komponen did update. Dan kemudian yang terakhir, lifecycle yang terakhir, yaitu komponen will unmount. Saya akan copy lagi. Kita berikan sini will unmount. Jadi komponen will unmount ini artinya ketika komponen tersebut telah dilepas atau dihapus dari layar, maka use effect ini akan dijalankan. Nah, untuk membuat will unmount, kita tambahkan saja di sini return, yaitu function. Sini saya berikan console.log will unmount. Saya hapus ini ya. Ini akan tampil ya ketika saya refresh, karena komponen kita di re-render ya. Saya save, kita ke browser, refresh. Bisa teman-teman lihat ya di konsol. Ketika pertama kali di render, didmount tampil, dan ketika dicopot atau dilepas dari layar ya, dihapus, maka akan tampil will unmount, dan akan ditampilkan lagi didmount. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk lifecycle komponen will unmount ini opsional ya. Tidak harus setiap kali teman-teman gunakan use effect, teman-teman harus return atau menggunakan lifecycle ini ya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi ini adalah beberapa lifecycle yang ada di use effect yang perlu teman-teman pahami. Kalau kita jadikan satu, semua lifecycle-nya, sini saya copy untuk did update-nya. Saya pindahkan ke sini, didmount ya. Kemudian saya copy juga yang komponen will unmount. Saya pindahkan sini. Ini tidak harus dipisah-pisah seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya akan komen.
Ini juga saya komen, tekan Ctrl slash ya, ke komen. Kemudian saya save. Kita lihat di browser, saya refresh, maka tampilnya sama saja ya. Ditmon, pertama kali di render, tampil Ditmon, kemudian dicopot lagi, tampil Will Atmon, kemudian ditampilkan lagi, tampil Ditmon. Jika saya generate, saya lupa, berikan dependensinya ya, data, save, refresh lagi ya, kita coba lagi, generate, maka tampil Dit update. Ini tampil Will Atmon karena kita re-render ya, kemudian dicopot lagi, kemudian ditampilkan, kemudian dijalankan Dit update. Jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham, silahkan diulang aja videonya. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga dengan teman-teman menonton video ini, pengetahuan teman-teman tentang React menjadi tambah kuat ya. Selanjutnya teman-teman bisa latihan tentang React lagi, dan mempelajari React lebih dalam lagi di dokumentasinya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.